Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Terakhir hadis kita bahas sepertinya belum masuk babul aniyah. Belum masuk tentang bejana. Yang terakhir kita bahas adalah hadis tentang anjing sudah kita bahas, dan juga terakhir hadis tentang kucing, ya, su'rul hirrah. Sepertinya itu yang terakhir kita bahas, ya, pembahasan tentang su'rul hirrah, kucing yang menjilat atau meminum air, ya. Su'rul hirrah yakni sisa dari apa yang dijilat atau dimakan oleh kucing. Itu terakhir kita bahas. Sehingga insyaallah kita akan masuk hadis berikutnya, hadis yang ke-12. Baik, sekedar mencocokkan saja. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah an Anas bin Malikin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahu an-nas fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qadha baulahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini ma'asyiral muslimin minal ahadisil masyhurah, di antara hadis yang sangat masyhur. Datang seorang badui, jaa'a a'rabiyyun, datang seorang badui fabala fi ta'ifatil masjidi. Dia kencing di masjid, yakni Masjid Nabawi. Begitu badui ini sudah mengambil posisi untuk kencing, fazajarahun nas. Fazajarahun nas, yakni para sahabat yang menyaksikan, yang melihat badui ini kencing, berusaha untuk mencegahnya. Ya, mungkin menariknya, mengeluarkannya dari masjid. Tetapi ternyata Nabi melarang. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam melarang para sahabat untuk melanjutkan zajr tadi. Bahkan dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan da'uhu, biarkan dia. La tuzrimu, jangan diganggu. Ya, biarkan sampai selesai kencingnya. Falamma qadha baulahu, ketika badui itu menyelesaikan kencingnya, amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in. Ketika telah selesai kencingnya, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sahabat untuk mengambil zanub, satu ember air, mima'in,
Fa uhriqa alaihi, kemudian ditumpahkan, dicurahkan kepada bekas kencing badui tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini hadis yang pertama dari hadis Anas bin Malik dalam Bulughul Maram. Dan Anas bin Malik, na'am, radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sahabat yang terkenal dengan julukan khadim, pembantunya Rasul alaihi salatu wassalam. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi alaihi salatu wassalam tiba di kota Madinah, ya, ketika hijrah, kesempatan ini diambil baik oleh sang ibu, ibunya Anas bin Malik, ya. Bagaimana agar Anas bin Malik ini selalu bersama dengan Nabi dan berada dalam tarbiyahnya Nabi. Maka dibawalah sang putra oleh sang ibu ini. Ibunya namanya Ummu Sulaim, ma'ruf. Ummu Sulaim datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadza Anas, ini anak saya Anas, gulamun yakhdumuk." Anak yang insyaallah akan selalu berkhidmah kepadamu. Faqabbalahu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi mencium Anas ketika itu. Wa kana umurnya ketika itu 10 tahun. Dalam sebagian riwayat dikatakan 8 tahun. Ini masih kecil. Ya. Nah, 8 tahun, 10 tahun, umur masih kecil. Dibawa kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dicium oleh Nabi, wa da'alahu, kemudian Nabi mendoakan Anas. Apa doanya? Nabi mengatakan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyak pula anaknya, wa adkhilhul jannah, dan masukkan ke dalam jannah. Ini beberapa riwayat, ya, doanya Nabi. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, sehingga sejak itu Anas bin Malik yakhdumun Nabi alaihi salatu wassalam, berkhidmah betul kepada Nabi. Membawakan sandalnya, ya, mengambilkan air wudu, disuruh Nabi untuk menunaikan kebutuhan beliau, hajat beliau. Tetapi yang sangat mengherankan dan menakjubkan, selama 10 tahun belum pernah dihardik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tidak pernah ada kalimat yang kasar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak pernah ada kalimat yang menyakitkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan memang tidak ada murabbi, tidak ada pendidik yang lebih baik daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Banyak faedah yang diambil oleh Anas. Yang jelas ilmu. Ya. Ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, ucapan beliau, perbuatan beliau, semuanya kan ilmu. Jadi semua gerak-gerik Nabi itu dilihat oleh Anas bin Malik, sehingga beliau termasuk orang yang paling paham terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Dan memang, ya, Allah berkahi Anas bin Malik. Beliau termasuk orang yang umurnya panjang, ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi mendoakan umur yang panjang. Ya. Panjangkanlah umurnya. Ya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memang wafat pada tahun 78 Hijriah. Ya, kalau tidak salah sekitar itu. Oh, bukan, bahkan hampir 190. Ya. Baik. Beliau meninggal di Basrah. Nah, umur beliau sudah lebih dari 100. Meninggal tahun 90 Hijriah. Nah, saya ingat Jabir tahun 78 beliau wafat. Kalau ini 90. Jadi wafat tahun 90 Hijriah. Ya, 90 Hijriah. Dan umur beliau jawazal mi'ah. Kurang lebih 100 atau lebih. Itu umur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi hadis-hadisnya banyak, ikhwan. Lebih dari 1000.
Kita buka Sahih Bukhari, ada hadisnya Anas. Buka Sahih Muslim, ada hadisnya Anas. Buka kitab-kitab hadis, ada hadisnya Anas. Memang sahabat ini Allah berkahi. Sebabnya doa. Dari doa Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma aktsir malahu, ya Allah, perbanyaklah hartanya, wa waladahu, dan anak-anaknya, wa adkhilhul jannah, dan masukkan ke dalam surga. Qala Anas, berkata Anas di masa tuanya, fara'aitu isnain, saya sudah melihat 2 doa Nabi dikabulkan. Wa ana arjus salisah, dan saya masih menanti yang ketiga. Saya berharap yang ketiga. Yang 2 sudah disaksikan sendiri. Harta banyak, anak banyak, yang belum apa? Masuk surga. Nah, kata beliau, saya masih berharap kepada Allah yang ketiga. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Apa yang dirasakan oleh Anas bin Malik dari doa Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Anas selanjutnya, falaqad dafantu li sulbi siwa waladi mi'at wa khamsa wa ishrin. Saya telah menguburkan dari keturunan saya dengan tangan saya, kata beliau, ya, 125 orang. Artinya anak-anaknya itu meninggal lebih dulu daripada Anas bin Malik. 125 orang. Ini kan luar biasa. Taib. Ya, azwajuhu, istri-istri beliau banyak. Ya. Umur yang panjang. Nah, mungkin meninggal, menikah lagi, dan seterusnya. Ala kulli hal beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, mengatakan, falaqad dafantu, saya telah menguburkan 125 dari keturunanku. Nah, wa inna arwi la tusmiru fis sanati marratain, dan sungguh tanahku, kebunku setiap tahun itu panen 2 kali. Panen 2 kali, enggak ada sejarah ya, kawan. Orang punya pohon korma atau apa, daerah sana itu ya 1 kali panen, ya. 2 kali panen. Ya. Nah, ini kan istimewa. Ini bisa menggambarkan betapa, ya, doa Nabi itu terkabul untuk Anas bin Malik. Baik, ini sekilas tentang Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, sahabat yang mulia, ya. Nah, dan dalam kitab Bulughul Maram ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari hadisnya Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan hadis ini tentang seorang badui yang tiba-tiba masuk ke masjid. Ja'a a'rabiyun. Badui itu orang yang tinggalnya jauh dari hiruk pikuk kota. Biasanya di pedalaman sana. Mungkin bisa jadi 100 kilo, 200 kilo dari, ya, kota Madinah. Saat ini saja masih ada orang-orang Badui. Saat ini masih ada yang mereka tinggal dengan rumah-rumah yang terbuat dari kulit, ya. Tenda-tenda kulit. Sekarang masih ada. Artinya di zaman itu bagaimana? Lebih-lebih lagi. Ya. Nomaden kalau bahasa anunya, berpindah-pindah. Sambil bawa kambing, ya. Kalau daerah sini sudah habis nah, rumputnya, pindah cari tempat yang lain. Ya. Bumi Allah itu luas. Ya. Jadi nanti kalau sini sudah hilang lagi, tanamannya habis, pindah lagi tempat yang lain. Nah, taib. Begitu ya, pindah-pindah nyaman kan? Ya. Atau malah enggak. Pindah-pindah ke gunung sana, selalu muhim. Itu ikhwan, Badui. Jadi Badui itu punya sifat-sifat yang beda dengan orang-orang kota. Ya mungkin biasa kencing di manapun, ya, ada tanah, kencing di situ. Jadi wajar, kita katakan wajar. Nah, ya. Wajar kalau ada orang Badui masuk ke Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi itu tanahnya itu, lantainya itu dari tanah, wajar bagi seorang Badui kencing di situ. Di rumahnya pun mungkin gitu. Dia tidak punya rumah. Ya. Pokoknya ada tanah yang kira-kira cocok untuk kencing di situ. Jadi wajar di satu sisi. Ya. Jahil, dia belum tahu ilmunya. Belum tahu tentang ini masjid yang semestinya dimuliakan, tidak digunakan untuk kencing. Karena dia tidak tahu saja. Maka dia pun kencing, seperti disebutkan dalam hadis ini, fabala fi ta'ifatil masjidi. Maka dia pun kencing, ya, di salah satu sisi masjid. Nah,
Fazajarahun nas, maka para sahabat ketika itu zajarahu, melarangnya, menahannya, ya. Bahkan sempat ada suara keras, ya. Wabillahi taufiq. Nah, disitulah Nabi alaihi salatu wassalam kemudian mencegah. Fazajarahun nas fanahahumun Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi melarangnya. Falamma qadha baulahu amara Nabi alaihi salatu wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi. Setelah selesai kencing, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan satu ember untuk dituangkan, ya, pada bekas kencing tadi. Hadzal hadis, ikhwan, hadis ini banyak sekali faedah. Banyak sekali faedah. Mungkin kita kalau membahas hadis ini saja habis waktunya. Karena fawaidnya yang azimah wa katsirah. Hadis ini banyak sekali faedahnya. Dan memang hadis-hadis Nabi itu kalau seorang duduk bertafaqquh, ya, berusaha untuk memahami fikihnya, dia baca kalam para ulama tentang hadis itu, dia akan mendapatkan banyak sekali pelajaran, banyak sekali fikih, banyak sekali pengalaman hidup, banyak sekali manfaat. Itu di semua hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Hadis ini di antara faedahnya, ya, di antara faedahnya adalah kaidah yang diterangkan oleh para ulama, ya. Irtikabu akhafud dararain. Ya. Irtikabu akhafud dararain. Ada salah satu kaidah dari kaidah qawaid fiqhiyah, ya. Kita memilih untuk melakukan dan mengambil madharat yang paling kecil untuk selamat dari madharat yang paling besar. Jadi misalnya kita dihadapkan pada dua madharat, sama-sama madharat, sama-sama jelek, tapi kita tidak bisa menghindari, harus milih salah satu. Nah, di situ ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, kita dibimbing dalam syariat Islam untuk mengambil akhafud dararain, untuk mengambil madharat yang paling kecil untuk selamat dari madharat yang paling besar. Nah, ini kan pelajaran hidup yang luar biasa. Nah, contoh misalnya langsung ini contoh nyata dalam hadis ini. Badui sudah kencing, sudah mulai kencing. Artinya itu madharat. Iya atau tidak? Itu madharat. Siapa bilang bukan madharat? Ya, masjid jadi ada najisnya, kan madharat. Ya. Baik. Itu sudah tidak bisa dihindari. Oh, dia sudah kencing, sudah berposisi seperti itu, sudah mulai kencing. Kan tidak bisa dihindari. Kemudian yang kedua, madharat yang kedua adalah ketika badui ini ditarik, diusir, dikeluarkan dari masjid. Yang sekarang posisinya sahabat sudah zajarahu. Sudah melarang badui ini. Seandainya dibiarkan, ya, maka badui ini akan ditarik oleh para sahabat, kemudian dikeluarkan. Nah, itu pun madharat. Jadi kencingnya madharat, ya, ditarik keluar juga madharat. Tidak bisa lari dari dua-duanya. Salah satu harus dipilih. Nah, ketika salah satu harus dipilih, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan untuk memilih akhafud dararain. Memilih madharat yang paling sedikit untuk selamat dari madharat yang yang lebih besar, lebih banyak. Ya. Itu yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semua bisa menimbang, ya, semua bisa menimbang. Pernah kita bahas juga di majelis ini, seingat saya, ya. Madharat orang ini dibiarkan kencing, ya hanya ada kencing di masjid, itu saja. Madharatnya cuma satu, ya. Masjid terkena najis, ya. Tapi kalau ditarik, dikeluarkan, madharatnya sangat banyak. Satu, masjid tetap kena najis, ya. Kemudian najis itu akan meluas dan melebar, ya, di area masjid, bukan hanya di satu titik. Kemudian kemungkinan berikutnya najis itu juga akan mengenai pakaian badan badui ini. Yang keempat, kemungkinan, ya, kencing itu juga
akan mengenai pakaian dan badan para sahabat yang menarik dan mengeluarkannya. Ya. Kemudian mungkin lagi yang kelima, kelihatan auratnya. Lagi kencing ditarik, ya, berdiri, ya kan? Ya kalau langsung dia bisa menutup auratnya. Ya kalau dia ngerti itu aurat hukumnya badui, ikhwan. Ya. Taib. Kemudian yang keenam, belum lagi kalau terjadi keributan di masjid, siah, suara keras, ya. Apalagi kalau kemudian ada adu fisik, minimal tarik-menarik. Ya. Belum lagi akibat berikutnya yang kedelapan, butuhnya air yang banyak untuk membersihkan. Bukan hanya najis yang ada di masjid, najis yang ada pada pakaian, najis yang ada pada badan. Ya. Belum lagi akibat berikutnya, badui ini mungkin tidak simpatik dengan Islam, tidak simpatik dengan apa? Syariat. Ya. Dan mafasid yang lain, mafsadah yang lain. Yang itu di hadapan Nabi langsung terukur. Ya, langsung terukur. Maka Nabi alaihi salatu wasallam segera ya menghentikan para sahabat, sebagian sahabat, dan ini menunjukkan sahabat punya kecemburuan luar biasa. Ya, ini sisi yang luar biasa pada para sahabat. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam melarang mereka, fanahahumun Nabi alaihi salatu wasallam. Selesai ya kencingnya. Nah, disitulah kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan contoh dan tauladannya. Bukan berarti Nabi membiarkan kemungkaran, beda ikhwan. Nabi tidak membiarkan kemungkaran. Ya. Buktinya setelah Nabi alaihi salatu wasallam melihat selesai badui ini kencing, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sahabat untuk mengambil air satu ember, kemudian tuangkan pada bekas kencingnya, ya. Kemudian setelah selesai, Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada badui ini, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai' min hadzal baul walal qadar, innama hiya li dzikrillahi azza wa jal was salati wa qiraatil Qur'an." Naam, Nabi mengatakan masjid-masjid ini tidak sepantasnya untuk hal-hal yang seperti ini. Untuk kencing, untuk buang air besar. Ini bukan untuk itu masjid dibangun. Innama hiya, tetapi masjid itu dibangun li dzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Wassalah, juga untuk sholat. Wa qiraatil Qur'an, juga untuk membaca Al-Quran. Naam. Badui ini tertegun. Ya, badui ini kagum dengan bagaimana kelembutan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka badui ini sempat berdoa dan didengar oleh Nabi. Apa doanya badui? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ini doanya luar biasa nih badui. Ya Allah, rahmati aku dan juga Muhammad. Dan selain kami jangan ya Allah. Jadi berdoa seperti itu. Rahmati kami, saya dan juga Muhammad, yang lain jangan ya Allah. Jadi mungkin yang lain-lain itu ya, yang hadir itu tidak dirahmati. Nabi alaihi salatu wasallam mendengar ini ucapan, beliau juga langsung mengingatkan nih badui. Laqad hajarta wasi'an, ya fulan, kamu telah membatasi sesuatu yang luas. Ya tidak bisa. Rahmat Allah kan mencakup segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, ya ini termasuk doa yang yang muta'addi namanya, melampaui batas. Tidak boleh doa yang seperti ini. Ya. Fa'ala kulli hal ma'asyiral muslimin, ini diantara faedah dari hadis ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan kita masuk kepada kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini di sini. Baik. Hadis ini disebutkan oleh beliau dalam babul miyah, bab tentang air. Ya. Bab tentang air. Ya. Di antara faedahnya, ma'asyiral muslimin, kita ambil faedah terkait dengan air. Ini saja yang kita ambil. Di antara faedahnya, wallahu alam, sebagian a'immah, sebagian ulama mengatakan bahwa ini hadis semakin menunjukkan bahwa air yang sedikit, ya, air yang sedikit, ketika kemasukan najis, ya, kemudian tidak merubah salah satu sifat dari bau, warna atau rasa,
maka air yang sedikit itu tetap dihukumi suci dan mensucikan. Nah, baik, kita sudah membahas pada pertemuan yang telah lalu ada pembahasan tentang air yang banyak, yaitu 2 kullah atau lebih. Ya. Kalau kurang dari 2 kullah berarti apa? Sedikit. Nah, 2 kullah. Nah, kalau air itu hanya 1 ember apa namanya yang untuk cat itu 25 liter itu air banyak atau sedikit? Nah, itu sedikit, sepakat ya kawan, itu sedikit. Nah, itu air sedikit. Ya. Karena kalau 2 kullah itu 300 liternya lebih. Itu 2 kullah. Itu cuma 25 liter. 25 liter misal kemasukan najis. Nah, kemasukan najis. Nah. Tapi tidak berubah sifat. Tidak berubah sifat. Warnanya tetap air, jernih, baunya ya tetap. Nah, pokoknya tidak ada perubahan sifat. Apakah air yang sedikit ini dihukumi najis? Bagi yang berpendapat bahwa ya patokannya adalah air sedikit atau banyak, ya ini akan dihukumi najis. Tetapi yang rajih, wallahu a'lam, bahwa air ini tetap suci dan mensucikan. Berdasarkan keumuman hadis Nabi alaihi salatu wassalam, na'am, innal ma la yunajjisuhu syai'an. Nah, innal ma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu hukum asalnya adalah tahur, suci dan mensucikan, la yunajjisuhu syai'. Tidak ada yang bisa membuatnya najis. Ini sifat air. Illa kecuali kalau ada yang merubah sifatnya. Ya, warnanya, baunya atau apa? Rasanya. Nah, itu baru najis. Adapun ini tidak berubah ini. Tidak berubah. Jadi berdasarkan tadi, keumuman hadis tadi. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Yang kedua hadis ini Badui ini. Pertanyaan yang mari kita jawab, 1 ember itu banyak atau sedikit? 1 ember dalu ini kan Nabi memerintahkan untuk mengambil 1 ember. Ini mungkin ember ini bukan 25 liter, lebih kurang lagi. Ya. Fa amarahum bidzanubin min ma. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan mengambil air 1 ember. Ya. Memang bukan najis yang masuk ke dalamnya, tapi air yang ditumpahkan ke dalam apa? Kepada najis. Ya. Ya. Artinya air itu punya pengaruh besar untuk menjadikan sucinya tempat yang terkena apa? Najis. Ya. Begitu air ditumpahkan pada lantai Masjid Nabawi yang masih terbuat dari tanah, ya, itu kan Badui kencingnya juga meresap, tapi ainun najasah. Najis itu masih ada bekasnya, masih ada baunya. Tapi begitu air 1 ember ditumpahkan, meresap itu. Meresap bersama dengan meresapnya air. Hilang sifatnya, hilang ainun najasah, maka cukup untuk mensucikan lantai masjid. Nah ini ikhwan. Jadi diantara faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa air yang sedikit jika kemasukan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya, walaupun air itu apa tadi? Sedikit, nah, tetapi tidak berubah, itu tetap dihukumi apa? Suci dan mensucikan. Hanya saja kalau sedikit kita harus lebih hati-hati, ceknya lebih, ya. Karena sedikit sih, kita lebih perhatikan lagi. Memang betul-betul tidak berubah atau jangan-jangan ada perubahan. Ya. Nah ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Faedah yang kedua yang terkait dari hadis ini atau dengan hadis ini adalah hadis ini menunjukkan tentang tata cara atau kaifiyah bagaimana kita mensucikan tempat dari najis. Ya, kalau lantai itu terbuat dari tanah cukup dengan dia apa? Nah, disiram air namanya. Tapi kalau terbuat dari granit, ya enggak seperti itu. Kalau disiram malah jadi apa? Melebar-melebar ke sana kemari, enggak. Ya diambil dulu ain najasahnya, ya kan? Diambil pakai kain biar hilang, baru kemudian dipel. Nah, ini dengan menggunakan air. Baik, cukup hadis itu, ikhwan. Masuk pada hadis berikutnya. Hadis yang ke-13.
Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jarad wal hut wa amma ad-damani fattihal wal kabidu akhrajahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Baik. Hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana, dihalalkan untuk kita maitatani, dua jenis bangkai. Bangkai itu kan haram, tapi di sini ada yang diperkecualikan. Dihalalkan untuk kita maitatani, dua jenis bangkai. Wadamani, dan dua darah. Darah itu juga haram. Tetapi ada yang diperkecualikan. Wadamani, dan dua darah. Fa'ammal maitatani, adapun dua bangkai yang diperkecualikan, yang itu halal adalah fal jaradu. Yang pertama adalah al-jarad. Nah, jarad itu belalang. Fal jaradu. Nah, wal hut. Al hut yakni samak, ikan. Nah. Wabillahi taufiq. Belalang. Misalnya ada belalang-belalang yang yang enak, kan tidak semua belalang juga cocok ya kan. Ada belalang yang biasa mungkin dimakan ya. Tapi kita nangkep pakai jaring, tiba-tiba sudah mati. Ya. Kan jadi bangkai, ya atau tidak? Ya. Halalkah? Jawabannya halal. Ya. Artinya tidak harus disembelih juga. Tidak harus disembelih. Ya. Tapi yang satu adalah al-jarad, belalang. Yang kedua adalah hut, samak, ya, ikan. Ya. Kalau kita dapatkan ikan sudah mati, ya. Nah, mungkin karena air kering, sap, kita tidak tahu ya. Kita punya kolam, ya, ikannya besar-besar. Ya. Tidak sadar kalau lepas paralon pembuangan misal, ya. Semalaman habis air, pagi-pagi sudah pada mati. Nah, jadilah bangkai. Bangkai apa? Ikan. Nah, ini diperkecualikan. Ya. Baik. Wabillahi taufiq, tidak harus disembelih. Adapun dua darah, wa amad daman, adapun dua darah, at-tihalu wal kabidu, Nah. Taib. Jantung dan hati dan liver itu ya. At-tihalu wal kabid. At-tihalu wal kabidu ya. Nah, jantung dan liver, hati. Ya. Taib. Itu isinya darah juga. Nah. Tapi itu Itu halal. Itu halal. Nah. Taib. Kita baca hadis ini, dikatakan oleh beliau, akhrajahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wa Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah juga, dan dikatakan wa fihi dha'fun. Nah, hadis ini ada kelemahan. Nah, taib. Hadis ini ada kelemahan. Kenapa ikhwan? Nah, disebutkan oleh para ulama, li'annahu min riwayati Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ya. Karena ini datang dalam riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Wa huwa munkarul hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam wa huwa munkarul hadis. Dia lemah, munkarul hadis. Ya. Nah. Taib. Dan yang benar, riwayat yang sahih, ya. Riwayat yang sahih, hadis ini mauquf. Ini kesimpulan pembahasan dari kalangan para ulama. Yang sahih hadis ini mauquf, yakni bukan ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Tetapi ucapannya siapa? Ucapannya Abdullah bin Umar. Ucapan dari Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu terus bagaimana? Ya. Ini bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ucapan siapa? Ibnu Umar, sahabat. Nah, ini yang namanya mauquf. Ini riwayat apa? Mauquf. Tetapi meskipun demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, diterangkan oleh para ulama, walaupun ini ucapan dari sahabat, tetapi sahabat berbicara tentang halal dan haram. Ini halal, ini haram. Ya. Sehingga dalam kaidah, salah satu kaidah yang dipelajari dalam ilmu hadis, bahwa kalau ada sahabat yang mengatakan uhilla lana kadza, dihalalkan untuk kami ini, diharamkan atas kami ini, misal, itu kalau sahabat mengatakan demikian, yang kita fahami bahwa yang menghalalkan dan mengharamkan itu siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Baik. Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Karena tidak mungkin para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain berani untuk menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Tidak berani sahabat. Ya. Ini salah satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa kalau ada riwayat mauquf, ya, mauquf dari sahabat yang mengatakan ini halal, ini haram, walaupun itu ucapan sahabat, tetapi dihukumi marfu'. Dihukumi apa? Marfu'. Dihukumi itu datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk juga kalau sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain mengatakan sesuatu yang terkait dengan perkara gaib. Ada sahabat mengatakan, ya, tentang perkara gaib, tentang sifat malaikat misal, atau sifat surga. Riwayatnya sahih sampai sahabat. Nah, maka di situ para ulama mengatakan bahwa, ya, tetap dihukumi marfu. Karena tidak mungkin sahabat berani berbicara tentang perkara yang gaib, kecuali mesti dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai contoh ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sebagai contoh, ya. Sebagai contoh riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan tentang turunnya Al-Qur'anul Karim. Ya. Bahwa Al-Qur'anul Karim, ya, Allah turunkan, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah fi sama'id dunya. Jadi Al-Qur'anul Karim diturunkan seluruhnya. Ya, diturunkan seluruhnya dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas diturunkan secara keseluruhan min indihi, dari sisi Allah ke langit dunia. Nah, itu di malam Qadar, Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Ya, di bulan apa? Ramadan. Nah, baru setelah itu dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam bertahap selama 23 tahun. Yang pertama kali turun adalah ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu juga diturunkan pada bulan Ramadan pada malam Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan ayat demi ayat, surat demi surat, sampai terakhir, ya, sebelum wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa na'am, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Pertanyaan, itu perkara gaib atau perkara kasat mata? Jawabannya apa? Gaib. Artinya Ibnu Abbas tidak mungkin bicara, ya, dari sisi beliau radhiyallahu taala anhuma. Mesti beliau ada sumber, dan tidak lain sumbernya adalah Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situ maka para ulama mengatakan bahwa meskipun riwayat tadi mauquf dari Ibnu Abbas, ya, mauquf dari Ibnu Abbas, tetapi dihukumi apa? Marfu. Ya. Seperti hadis ini juga yang sedang kita bahas, ikhwan. Meskipun riwayat ini yang sahih adalah mauquf dari ucapan Ibnu Umar, tetapi ketika para sahabat berbicara tentang halal dan haram, itu tidak mungkin dari sisi beliau radhiyallahu taala anhu, tidak mungkin. Sehingga hadis ini meskipun dhaif, ya dikatakan fi dhaif. Maksudnya yang lemah apa? Dari Rasulullahnya. Tapi kalau dari Ibnu Abbas, dari siapa? Ibnu Umar, ini sahih. Jadi memang ini betul-betul ucapan yang sahih sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian sisi yang lain, ikhwan, hadis ini juga dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Jabir berkata, ghazawna Jaisal Khabati wa amiruna Abu Ubaidah faji'na ju'an syadidan fa'alqal bahra hutan mayitan lam nara mislahu. Ini ada kisah. Yuqalu lahul ambar. Kisahnya panjang, ikhwan. Abu Ubaidah, intinya ini kisah Abu Ubaidah. Ya. Abu Ubaidah yang melakukan perjalanan perang bersama dengan para sahabat yang lain. Tidak membawa bekal, kecuali sedikit. Karena ketika itu paceklik. Ya, ketika itu paceklik, sehingga Nabi tidak memberikan bekal kecuali sedikit. Sampai pada tingkat mereka, para sahabat, hanya memegang beberapa butir korma. Kalau lapar, dimut. Apa dimut itu? Ya, dimasukkan di mulut. Ya. Ada rasa manisnya, cukup disimpan lagi. Lapar lagi, masuk lagi. Sampai seperti itu. Ya. Taib. Sampai kita mendapatkan di sebuah tempat di pinggir laut. Fa'alqal bahru. Laut itu melemparkan hutan. Ada seekor ikan yang besar. Tapi sudah mati. Maitan. Lam nara mislahu. Kita belum pernah melihat sebesar itu ikan. Belum pernah. Dan ikan itu disebut dengan ikan ambar. Fa'akalna minhu nisfa syahr. Maka kita pun makan dari daging ikan itu setengah bulan. Dalam riwayat ini dikatakan setengah bulan. Taib. 300 pasukan loh. Berapa ton kira-kira itu yang dimakan? 300 pasukan. Sampai gemuk para sahabat. Fa'akhadha Abu Ubaidah 'azman min idhamihi. Abu Ubaidah sempat mengambil salah satu tulang dari ikan tadi. Famarra raqibu tahtahu. Ada tulang, ya. Salah satu tulang, hanya satu tulang saja. Ingat, salah satu tulang. Ikan itu berapa tulangnya? Pernah hitung belum? Ini satu tulang loh. Satu tulang ditaruh, ya. Itu ada ruangannya, itu bisa lewat raqib. Raqib itu orang yang naik naik onta atau kuda. Bisa lewat di bawahnya. Itu satu tulang. Jadi kalau ada tulang melengkung itu, ya kan? Taib, di bawahnya bisa lewat orang naik onta. Satu tulang. Padahal ikan itu bertulang-tulang, kan demikian. Satu tulang saja diambil oleh Abu Ubaidah, menunjukkan besarnya. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim, lubang matanya itu, ya, bisa diduduki oleh 12 orang sahabat. Duduk di lubangnya itu, 12 orang. Matanya itu segitu, lubang matanya. Taib. Fa'ala kulli hal, mungkin ada yang bertanya atau mengatakan, itu kan bangkai. Sahabat makan karena apa? Darurat. Barangkali ada yang mengatakan seperti itu. Jawabannya tidak. Bangkai ikan itu halal. Buktinya apa? Mereka ternyata menyimpan daging ikan itu, diawetkan, ya dibawa ke Madinah pulang. Falamma qadimnal Madinah dzakarna dzalika lin Nabi alaihi salatu wassalam.
Taib. Nabi alaihi salatu wasallam diceritakan kejadian tadi. Nah, falamma qadimnal Madinah, ketika kami sampai ke Madinah, zakarna dzalika lin-nabi, kami menceritakan kejadian itu kepada Nabi. Faqala, Nabi mengatakan, kulu, makanlah. Yani tidak apa-apa, makan saja. Rizqan, itu rezeki akhrajahullahu azza wa jalla lakum. Itu rezeki yang Allah berikan untuk kalian. Kemudian Nabi mengatakan, at'imuna in kana ma'akum. Tolong beri kami juga bagian kalau masih ada. Ya. Artinya Nabi ketika mengatakan beri kami, menunjukkan berarti apa? Halal. Menunjukkan itu halal. Naam. Dan ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah hampir sama kisahnya dengan kisah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ketika membacakan surat Al-Fatihah. Ada orang yang lumpuh, ya, dibacakan surat Al-Fatihah, ada perjanjian beberapa ekor kambing ketika itu. Begitu dapat kambing, bayaran kambing, ragu-ragu halal atau haram. Ya. Dibawalah kambing-kambing itu ke Madinah karena ragu-ragu, khawatir jangan-jangan apa? Haram. Nah, tahu ya kisahnya ya. Jangan-jangan ada yang belum tahu kisahnya. Tidak apa, saya sebutkan sedikit kisah. Ustaz Muhammad ya? Belum. Baik. Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beserta rombongan ya melewati sebuah kampung. Nah, capek, lelah, ya. Bekal sudah habis sehingga mereka meminta hak sebagai tamu. Dan orang-orang Arab itu terkenal sifat karom, dermawan. Terkenal sifat dermawan. Sehingga aib kalau kemudian tidak memuliakan tamu. Itu aib sekali bagi orang-orang Arab. Begitu Abu Sa'id Al-Khudri meminta hak mereka sebagai tamu, ternyata diremehkan, bahkan tidak dipedulikan. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri dan para sahabat meninggalkan kampung, kemudian beristirahat di pinggir kampung dalam keadaan ya kurang. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kejadian terjadi di mana pemuka kampung tadi, ya mungkin kepala desanya lah seperti itu, tersengat hewan berbisa sehingga dia lumpuh, tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan. Namanya pemuka kaumnya sakit ya semuanya ribut, nyari obat, nyari yang bisa memberikan terapi macam-macam. Tidak ada yang bisa. Akhirnya mereka terfikir, coba kita tanyakan kepada tamu-tamu kita yang tadi datang. Akhirnya mereka pun datang kepada Abu Sa'id dan rombongan. Ya. Kemudian, hal minkum min raqin, apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati dengan cara ruqyah, membaca bacaan? Kata Abu Sa'id, bisa. Saya bisa. Ya, karena ada ilmunya. Memang Nabi mengajarkan pengobatan dengan cara apa? Ruqyah. Tetapi kalian sudah menyia-nyiakan kami. Saya tidak akan meruqyah kecuali dengan syarat. Ya. Karena perlu. Ya. Saya syaratkan saya akan meruqyah, tetapi minta ya semacam bayaran seperti itu. Ya. Akhirnya disepakati untuk meruqyah dan diberi sekian ekor kambing-kambing domba banyak itu. Berapa puluh. Taib Abu Sa'id Al-Khudri segera mendatangi orang tadi, dibacakan surah Al-Fatihah. Fa subhanallah, begitu dibaca sekali langsung sembuh. Karena sembuh ya sudah. Dan sudah melaksanakan ruqyahnya ini, ya, dia pun kemudian membawa domba-domba yang banyak tadi. Domba-domba yang banyak, kemudian kembali kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, disitulah keraguan itu muncul. Ya, muncul keraguan. Ya. Halal atau haram ini? Ya. Taib, halal atau haram? Nah, akhirnya dibawalah ke Madinah. Nah, di situ ikhwan syahidnya, ketika sampai Madinah ternyata Nabi minta juga. Ya. Bukan meminta-minta. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam ingin menunjukkan bahwa daging ini halal. Ini rezeki yang halal bagi kalian. Nah, taib ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah, ini hadis yang ke-12 ya, kita cukupkan. Taib. Yang intinya hadis ini di antara faedahnya ya bahwa karena ini bukan najis,
Kalau masuk ke dalam air berarti tidak menajiskan apa? Air. Itu faedahnya. Terkait dengan bab air, kalau ada ikan mati di dalam air itu tidak najis. Karena ikan itu bukan apa? Bukan najis kalau menjadi bangkai. Hadzal hadis. Demikian ikhwan, barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.